Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe satta marang ticak maring sucak marisare. Tatewahang marisami ngatime esam samsayo. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami kematian. Demikian pula saya akan mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Pengurus Pusdiklat Sika Dhamma Sriwijaya yang pada siang sore hari ini telah melakukan kegiatan yang sangat baik. Romo Pandita, Rama Pandita, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama. Selamat sore, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Pada sore hari ini, Ibu Bapak telah melakukan sebuah upacara yang sebagai rasa wujud bakti ungkapan terima kasih kepada ibu atau ayah yang telah tiada atau para sanak keluarga. Tradisi cenggeng. Ada sebuah tradisi kebiasaan sebelum tanggal 5 biasanya yang pernah saya dengar. Anak-anak ketika ibu ayahnya telah tiada karena kematian akan datang mengunjungi pemakaman kuburan sebagai rasa penghormatan, membersihkan makam tersebut. Tradisi cembeng ini bahkan saya tengah mendengar di Tiongkok dijadikan hari libur, dan di Indonesia banyak sekali umat Buddha yang melakukan upacara cembeng. Karena baktinya seorang anak, bahkan ketika anak-anak ini berbeda dengan kota di mana ayahnya, ibunya dikubur, ia merelakan diri untuk pergi. Oh Bante, ayah, ibu saya dikubur di pemakaman di Pontianak. Saya dari Jakarta harus pergi ke Pontianak membersihkan makam. Oh Bante, ibu saya di Jambi, ayah saya di Jambi, maka saya harus pulang ke Jambi untuk tengok kuburan, membersihkan kuburan. Itulah sebagai wujud rasa bakti, rasa penghormatan. Walaupun secara fisik sudah terpisah, tetapi secara batin akan selalu diingat. Tentu sebagai umat Buddha tidak hanya mengingat ketika ibu ayah ini telah tiada, bahkan ketika ibu ayah kita masih hidup, kita pun patut untuk berbakti, untuk mengingatnya sebagai orang yang jasanya sulit untuk dibalas. Seperti itulah Sang Buddha menyebutkan. Dua orang ini Sang Buddha menyebutkan, menunjuk ibu dan ayah sebagai orang yang jasanya sulit untuk dibalas. Sulitnya membalas jasa ibu dan ayah, Sang Buddha sampai memberikan perumpamaan. Andai saja ada seorang anak ini yang memiliki usia 100 tahun, dan selama 100 tahun itu memanggul ibunya di pundak sebelah kanan misalnya,
memanggul ayahnya di pundak sebelah kiri. Selama 100 tahun kemana-mana dibawa. Ibu ayahnya maaf membuang kotoran di badannya. Itu belum membalas jasa ibu dan ayah. Kenapa Sang Buddha menunjuk ibu dan ayah sebagai sosok yang jasanya sulit untuk dibalas? Sang Buddha mengibaratkan ibu dan ayah ini sosok Brahma. Brahma di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga yang patut menerima penghormatan. Kalau makhluk Brahma memiliki 4 sifat luhur, metta, karuna, mudita, dan upeka, ibu dan ayah juga memiliki hal itu. Metta bahkan sudah ditunjukkan seorang ibu ketika anak-anak masih di dalam kandungan. Semoga anak saya ini sehat, bahagia. Itu wujud dari cinta kasih. Mengharapkan anak yang masih di dalam kandungan berbahagia, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan. Itu wujud cinta kasih. Bahkan seorang ibu, ayah ini sudah menunjukkan cinta kasihnya, metta kepada anak-anak ketika ada di dalam kandungan. Seorang ibu harus merelakan makanan-makanan yang dilarang oleh dokter. Hei, kamu jangan makan ini. Seorang ibu harus merelakan bagaimana tidurnya tidak senyaman ketika tidak mengandung. Itulah metta, cinta kasih. Ketika anak ini sudah lahir ke dunia, bagaimana bahagianya seorang ibu dan ayah. Ia tidak rela kalau anak ini sampai kehausan. Maka ketika menangis kehausan, secepat mungkin itulah ibu atau ayah akan memberikan minuman, membawa air untuk diminum. Ketika anak-anak ini karena kesakitan menangis, mungkin karena bajunya kotor, secepat itu juga seorang ibu ingin ayah ini akan mengganti baju agar anak-anak ini merasa nyaman. Entah berapa banyak bantuan pertolongan yang diberikan ibu dan ayah demi kenyamanan seorang anak. Itulah karuna, welas asih. Ia tidak tega melihat anak ini menderita. Tetapi tidak hanya itu, ia melakukan tindakan nyata. Itu karuna, berbeda dengan metta, cinta kasih. Cinta kasih berharap agar berbahagia, agar terbebas dari penderitaan. Tetapi kalau sudah karuna, ada wujud nyata yang dilakukan. Kalau ibu bapak ingin mengetahui, oh Bante, saya ini punya karuna tidak di dalam batin saya. Saya ini punya welas asih tidak? Ibu bapak pernah tidak membebaskan makhluk lain dari penderitaan? Kalau ibu bapak melihat orang yang kelaparan tergugah batinnya, saya harus memberikan makanan kepada orang. Itulah karuna. Kalau ibu bapak tidak tega melihat ada orang yang rumahnya kebocoran, aduh, orang ini tidak bisa tidur kalau kehujanan. Ada selimut di rumah, saya bagi agar orang itu terbebas dari kedinginan. Itu adalah karuna. Ibu dan ayah telah melakukan itu terhadap anak-anaknya. Karuna, membebaskan penderitaan walaupun sementara. Karena bagaimanapun penderitaan karena kelaparan, penderitaan karena kehausan itu masih berlanjut. Satu hari dikasih makan, kalau besok tidak dikasih makan, lapar kembali. Berbeda dengan guru agung kita Sang Buddha. Membebaskan makhluk dari penderitaan secara total bukan dengan materi. Itu yang dilakukan oleh Sang Buddha. Tetapi bagaimana Sang Buddha menunjukkan inilah jalan untuk membebaskan penderitaan secara total. Dukkha Arya saja, dukkha samudaya Arya saja, dukkha nirodha Arya saja, dan majjhima patipada Arya saja. Ini adalah penderitaan. Sang Buddha menunjuk satu-satunya munculnya penderitaan adalah adanya tangga.
Kalau tanha ini kita hancurkan, penderitaan hancur. Tanha muncul, penderitaan muncul. Inilah cara yang dilakukan oleh Sang Buddha untuk membebaskan makhluk dari penderitaan secara total. Maka Sang Buddha memiliki maha karuna, belas kasih yang besar. Walaupun seorang ibu ayah membebaskan penderitaan secara sementara, tapi itu adalah karuna, belas kasih. Ketika anak-anak ini sudah mulai dewasa, dia bekerja, mampu membeli rumah, mampu membeli mobil. Ibu dan ayah menjadi orang yang begitu turut berbahagia. Itulah mukita. Anak saya sudah sukses. Anak saya sudah mampu membeli motor, membeli mobil. Bahagia. Ikut bahagia, turut berbahagia. Saudara kita, kerabat kita mungkin ikut berbahagia, tapi di depan kita, siapa tahu di belakang kita dibicarakan, mampu beli rumah karena hutang. Tunggu aja 1 tahun 2 tahun, pasti disita oleh bank. Apakah mungkin saudara kerabat kita? Mungkin. Apalagi tetangga, apalagi sahabat. Tetapi seorang ibu atau ayah sulit mencari di depan memuji, di belakang berbicara buruk. Apa yang dikatakan seorang ibu dan ayah di depan, seorang ibu dan ayah di depan anak-anaknya memuji, itu yang di belakang dipuji. Bahkan seorang ibu dan ayah merasa tersakiti ketika mendengar anak-anak ini dibicarakan keburukannya. Bagaimana mungkin dia tega sambil membicarakan keburukan anak? Itulah mudita. Seberapa besar kita mampu ikut berbahagia ketika tetangga kita sukses, ketika tetangga kita dipuji, dihormati, mampu tidak kita ikut berbahagia? Kalau kita ikut berbahagia melihat orang lain dipuji, kita punya mudita. Kalau melihat orang lain dihormati, kita ikut berbahagia, itu mudita. Kalau kita tidak iri hati ketika tetangga, sahabat, kerabat, saudara mampu membangun rumah yang besar, ikut berbahagia, itulah mudita. Apakah mudah? Sulit. Karena itu berhubungan dengan ego kita. Mampu tidak kita meredam ego kita? Aduh, dia lebih tinggi daripada saya. Ego kita naik. Aduh, kenapa dia yang dipuji padahal saya yang bekerja keras, saya yang membantu dia. Ego kita naik. Mengapa dia yang dihormati ketika datang ke wihara, kenapa dia yang selalu dipuja-puja? Saya ini loh yang telah bekerja keras demi wihara. Disapa saja tidak, ego kita naik. Mampu tidak kita mempunyai mudita? Ikut berbahagia ketika orang lain dipuji, ikut berbahagia ketika orang lain dihormati, ikut berbahagia ketika orang lain mendapatkan kesejahteraan. Kalau kita mampu ikut berbahagia, ada mudita di dalam diri kita. Mungkin saja ketika anak-anak ini karena kelalaiannya berbicara kasar kepada ibu ayahnya, mungkin berperilaku buruk kepada ibu dan ayah, tapi sebisa mungkin ibu dan ayah tidak ikut dendam. Sebisa mungkin ibu dan ayah menutup kata-kata yang kasar. Apalagi sampai perilaku jasmani yang kasar. Itulah UPK. Mencoba batinnya tetap seimbang. Agar tidak terseret kepada kebencian ketika anak-anak berkata kasar. Agar tidak terseret kepada kebencian ketika anak-anak ini berperilaku buruk. Bahkan rela kadang meneteskan air mata demi menutup kata-kata yang mencela, kata-kata yang buruk, perilaku yang buruk demi anak-anak.
Karena ibu dan ayah memiliki empat sifat luhur inilah, meta, karuna, mudita, dan upeka. Sang Buddha mengibaratkan ibu dan ayah adalah sosok Brahma. Sosok Brahma yang patut untuk dihormati, dipuja, diberi pesuguhan, dikasih suguhan di rumah. Kalau kita melakukan hal-hal buruk kepada ibu dan ayah, celaka bagi kita. Ibu dan ayah telah begitu berjasa pada kita. Dia telah mengandung hampir 9 bulan. Dia telah membesarkan, bahkan rela tidak makan, rela tidak minum agar anak-anak ini bisa makan. Lalu kalau kita berperilaku buruk kepada orang yang telah banyak membantu kita, tetapi sebaliknya, kalau kita mengagungkan, kita menghormati, kita menjaga tutur kata kita pada ibu ayah, ini menjadi jalan terang bagi kita. Ada sebuah ungkapan yang pernah saya dengar di dalam peribahasa Tiongkok. Kalau kita minum air jangan sampai lupa sumbernya. Kita ada di dunia ini karena ada ibu dan ayah. Jangan lupakan ibu dan ayah. Kalau di peribahasa Jawa ada ungkapan orang tua harus dipendam jeruk, dipikul dhuwur. Misalnya ibu dan ayah memiliki perilaku yang kurang tidak baik, ucapannya kebetulan di dalam rumah tidak baik, simpan saja, simpan, jangan diumbar kemana-mana. Kalau kita bicarakan masalah keluarga kepada tetangga, sedangkan tetangga mungkin saya tidak bisa dipercaya, bukannya api itu semakin padam, semakin besar. Ibu dan ayah dijunjung tinggi, pikul dhuwur, jaga kehormatannya, jaga nama baik. Kalau kita berperilaku buruk, ucapan buruk, perilaku jasmani buruk, masyarakat akan menilai ini anak siapa. Tetapi kalau ucapan kita baik, perilaku jasmani kita baik, masyarakat juga akan lihat, oh, ibu dan ayahnya telah sukses mendidik anak-anak. Pikul dhuwur, tinggikan. Kalau ada peribahasa, ada cerita rakyat, ada peribahasa di masyarakat, surga ada di telapak kaki seorang ibu. Bukankah itu menandakan betapa sangat besar jasa ibu? Kalau kita memberikan penghormatan, memberikan suguhan, ini menjadi jalan ke alam bahagia. Kalau ada cerita rakyat bahwa ada seorang pemuda yang mampu menjadi batu karena ungkapan seorang ibu yang tersakiti. Walaupun mungkin ibu bapak tidak percaya tentang kisah itu, tetapi kita ambil maknanya. Betapa sangat besar jasa ibu dan ayah sehingga mampu membuat anak-anaknya yang mencelakai ini menderita. Baik menderita di kehidupan saat ini maupun menderita di kehidupan yang ada. Itulah makna yang sering dilakukan oleh umat Buddha. Selain cembeng, patidana sebagai rasa wujud bakti, sebagai rasa wujud penghormatan. Ingat akan jasa-jasa ibu, ingat akan jasa-jasa ayah. Walaupun ibu dan ayah telah tiada, tetapi masih diingat, tidak dilupakan. Apalagi yang masih hidup. Kalau ibu dan ayah yang masih hidup saja dilupakan, apalagi kalau nanti sudah meninggal, aduh, sudah lupa patidana. Padahal Sang Buddha juga menyarankan, walaupun ibu dan ayah kita telah tiada karena kematian, maka ada satu kewajiban sebagai anak. Lakukanlah patidana, melakukan jasa-jasa kebajikan atas nama ibu dan ayah sebagai rasa penghormatan,
sebagai rasa bakti kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Itulah. Lalu apakah sangat bermanfaat Bante untuk Patidana? Kita tidak pernah tahu di alam mana, tetapi sangat bermanfaat bagi kita. Karena dengan melakukan Patidana, kita masih ingat kepada ibu ayah yang telah berjasa kepada kita. Masih ingat akan jasa-jasa yang kita terima dari ibu dan ayah. Lalu kalau seandainya ibu dan ayah kita masih hidup, Bante, apakah perlu melakukan Patidana? Ya. Bukankah di dalam agama Buddha pernah dijelaskan? Ini bukan satu-satunya kelahiran kita. Bahkan Sang Buddha pernah menyatakan, oh para biku, andai saja air mata yang kita keluarkan ini kita kumpulkan karena berpisah dengan yang kita cintai, berpisah dengan yang kita sayangi. Air mata yang kita keluarkan ini kalau kita kumpulkan melebihi di 4 samudra raya. Mungkin ibu bapak perlu iseng-iseng dalam kehidupan ini. Dalam sehari, dalam kehidupan ini berapa banyak air mata yang saya keluarkan? Ada enggak 2 ember dalam satu kehidupan? Sedangkan Sang Buddha menyatakan air mata yang kita keluarkan karena berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak disukai, melebihi di 4 samudra raya. Lebih banyak. Berapa banyak kelahiran kita? Mungkin saja ada ibu ayah kita yang kebetulan telah dialah orang menguntungkan. Maka Patidana itu penting untuk dilakukan. Walaupun ibu ayah kita masih. Inilah ibu bapak saudara-saudara sedama. Makna pertama dalam melakukan Patidana, melakukan cengge, rasa bakti, rasa penghormatan, balas budi kepada ibu, ayah, para leluhur yang telah tiada. Makna yang kedua, saya akan menjelaskan 2 makna saja dalam Patidana. Di awal saya telah mengutip salah satu syair. Semua makhluk akan mengalami kematian. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian. Sudah pernah mengalami kematian dan akan mengalami kematian. Begitu juga saya. Saya juga telah mengalami kematian dan akan mengalami kematian. Siapa yang bisa terbebas dari kematian? Ketika kita terlahir menjadi manusia, yang pasti adalah kematian. Cepat atau lambat. Ini soal waktu saja. Yang membedakan kita dengan yang lain hanya waktu. Orang lain mendapatkan usia yang cukup panjang, mungkin kita tidak sepanjang mereka. Tetapi pada akhirnya akan mengalami kematian. Sama Buddha Gautama mengalami kematian. Para arahanta mengalami kematian. Pemuka-pemuka agama juga mengalami kematian. Apa persamaan kita dengan Presiden Bapak Prabowo? Sama-sama akan mengalami kematian. Saya juga akan mengalami kematian. Tidak ada yang terbebas dari kematian. Yang terpenting adalah apa yang perlu kita lakukan sebelum kematian tiba. Seperti di awal saya membaca Abhidhamma Pancawe Kenapa. Saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri, terwarisi oleh perbuatan saya sendiri, lahir dari perbuatan kita sendiri. Pada akhirnya di masa depan, ketika jasmani kita hancur oleh kematian, perbuatan itulah yang akan mengikuti kemanapun kita pergi. Maka yang perlu kita renungkan adalah apa yang perlu saya lakukan ini sebelum kematian tiba. Ada beberapa hal saya akan mencoba
yang perlu kita lakukan sebagai bekal, sebagai tabungan untuk di masa depan. Karena Sang Buddha menyatakan kondisi yang mendukung atau kita lahir hanya disokong oleh jasa-jasa kebajikan. Ibu bapak saudara-saudara sedama, ketika Sang Buddha muncul di dunia, Sang Buddha dari waktu ke waktu begitu banyak pemuda yang meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang biku. Salah satunya adalah pemuda bernama Kolita. Pemuda bernama Kolita meninggalkan kehidupan berumah tangga beserta dengan teman sejatinya, Upatissa. Yang kelak dua sahabat sejati ini adalah Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Sang Buddha menyatakan dari sekian siswa saya seorang biku, Bante Moggallana adalah yang terunggul dalam hal kesaktian. Maka bukan hal yang herankan. Diceritakan di banyak kisah, Bante Moggallana ini sering sekali jalan-jalan. Jalan-jalannya tidak seperti kita, jalan ke danau, jalan ke pantai. Bante Moggallana jalan-jalan ke alam surga, alam dewa. Suatu ketika Bante Moggallana mengunjungi surga Tawatimsa. Setelah sampai di surga Tawatimsa, Bante Moggallana melihat ada istana yang begitu sangat indah. Tingginya menjulang ke angkasa. Dari kejauhan ini sudah begitu indah. Maka Bante Moggallana mendekati istana itu. Kebetulan di sekitar itu banyak dewa. Maka bertanya, oh ini istana siapa? Ini untuk rumah siapa? Ini rumah siapa? Para dewa menjawab, oh yang mulia, istana ini diperuntukkan untuk Nandia. Bante Moggallana berpikir, bukankah Nandia ini masih hidup? Masih hidup sebagai perumah tangga, masih hidup sebagai manusia. Tetapi sudah ada istana. Ketika meninggal akan disambut istana di surga Tawatimsa. Maka sebelum Bante Moggallana turun ke bumi, para dewa berpesan, oh yang mulia, mohon diberitahu kepada rumah tangga Nandia, kami sudah siap menyambutnya. Bante Moggallana turun ke bumi menemui Sang Buddha dan bertanya, oh Sang Bagawa, apakah mungkin orang yang masih hidup di alam manusia sudah punya istana di alam surga Tawatimsa? Sang Buddha menjawab, apa yang Anda tanyakan anakku? Bukankah Anda telah melihat sendiri? Itulah istana rumah tangga Nandia. Lalu yang menjadi pertanyaan, Bapak, jasa perbuatan apa yang dilakukan Nandia ini? Sehingga walaupun masih sebagai manusia, hidup di alam manusia, sudah memiliki istana di surga Tawatimsa. Inilah jasa kebajikannya. Dengarkan Ibu Bapak. Siapa tahu Ibu Bapak punya kesempatan untuk mengikuti jejak dari rumah tangga Nandia. Rumah tangga Nandia diceritakan adalah orang yang berbakti kepada Tiratama. Bahkan karena begitu berbaktinya, begitu memiliki keyakinan kepada Tiratama, ketika ibu ayahnya mendorong, ayolah, Anda ini sudah usianya sudah dewasa, carilah pasangan hidup. Syaratnya bahkan Nandia ini berkata, kalau wanita itu memiliki keyakinan kepada Tiratama, dia mampu mengambil hati saya. Karena begitu baktinya, begitu yakinnya kepada Tiratama. Hingga akhirnya ibu ayahnya melihat ada seorang wanita yang dijodohkan. Tetapi dikasih tahu, Anda harus punya keyakinan kepada Tiratama agar Anda mampu mencuri, bukan diambil ya,
mencuri hati dari anak saya. Suatu ketika rumah tangga Nandia ini sedang mendengarkan dhamma. Pada saat itu Sang Buddha membabarkan dhamma, manfaat dari membangun wihara. Ketika rumah tangga Nandia mendengar manfaat dari membangun wihara, karena memang dia memiliki kekayaan, maka ia pun membangun wihara. Wihara itu diberi nama Mahawihara di Isipatana, Benares. Ketika wihara itu dibangun, setelah dibangun Sang Buddha diundang, para sangga diundang, dipersembahkanlah wihara itu kepada sangga sebagai simbol persembahan wihara yang diserahkan kepada Sang Buddha dan sangga. Nandia rumah tangga ini menuangkan air ke tangan Sang Buddha, karena tidak mungkin wihara itu diangkat diserahkan kepada Sang Buddha. Sebagai gantinya menuangkan air. Ketika air itu dituangkan oleh Nandia, muncul istana rumah di surga Tawatinsa. Itulah akhirnya Sang Buddha membabarkan dhamma. Seperti halnya seseorang yang telah pergi jauh dari keluarga, merantau jauh, lama. Maka ketika orang ini pulang kembali ke rumah, sahabat, kerabat, saudara akan bahagia menyambutnya. Begitulah orang-orang yang berbuat kebajikan akan disambut di alam surga. Seolah para dewa itu adalah sahabat, kerabat, saudara yang telah menunggu. Itulah kebajikan yang dilakukan oleh Nandia di dalam Dhammapada kata-kata. Tetapi Ibu Bapak tidak perlu khawatir. Aduh Bante, mana mungkin saya bisa membangun wihara? Saya tidak punya kekayaan. Ada tidak Bante perilaku perbuatan yang sederhana, tetapi akibatnya wipakannya bahkan lebih besar daripada perdana wihara? Ada Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir kalau belum mampu membangun Mahawihara. Ada bahkan perilaku ini jika dilakukan, dipraktekkan melebihi perdana wihara. Apa itu? Jalankan sila. Hindari membunuh, hindari mengambil barang yang tidak diberikan, hindari berbuat asusila, hindari berbohong, hindari minum minuman keras. Bahkan ini lebih besar jasanya dibanding dengan perdana wihara. Setidaknya Sang Buddha menyebutkan 5 manfaat ketika kita mempraktekkan sila. Ketika kita menutup tutur kata yang buruk, ketika kita menutup perilaku jasmani yang buruk, 5 manfaat akan kita dapatkan. Yang pertama adalah akan didapatkan kekayaan. Silena boga sampada. Orang yang silanya baik, bahkan kekayaan yang dikumpulkan akan semakin meningkat, bukannya semakin berkurang. Orang yang perilakunya baik akan hati-hati dalam mengelola kekayaan. Tetapi kalau orang itu memiliki kekayaan yang besar, tetapi ia suka berjudi, suka minuman keras, suka berpoya-poya, habis. Kekayaan yang dikumpulkan entah berapa tahun habis gara-gara berjudi, gara-gara minuman keras. Bahkan ia bisa menjual laptop anaknya untuk berjudi. Bahkan ada yang lebih mengerikan, ada anaknya yang dijual untuk bisa berjudi. Itulah bahayanya. Maka berjudi walaupun bukan pelanggaran sila, tidak masuk ke dalam 5 sila, tetapi itu adalah awal dari kehancuran. Walaupun berpoya-poya ini juga tidak masuk, itu juga bagian dari bahaya keruntuhan keluarga,
hindari judi, hindari minuman keras, hindari bergoyang-goyang. Manfaat pertama ketika memiliki sila, kekayaan akan semakin menaik, bukannya semakin turun. Yang kedua adalah nama harumnya tersebar. Di masyarakat ia bagaikan bunga, wangi, indah. Yang ada adalah nama baiknya tersebar kemana-mana. Aduh, si A ini di Palembang memiliki sila yang baik. Ucapannya terkendali, perilaku jasmaninya terkendali. Orang di Palembang bisa dibicarakan di Jakarta karena ucapannya yang baik, perilakunya yang baik, nama harumnya tersebar seperti bunga. Walaupun bunga itu tidak mampu melawan arah angin, bahkan orang yang memiliki sila yang baik bisa tembus ke alam dewa, sehingga para dewa pun juga bisa turun. Banyak kisah-kisah para dewa turun ke bumi hanya untuk berdana kepada para biku yang moral yang baik. Yang ketiga manfaatnya adalah ketika berkumpul dengan masyarakat, apakah RT-nan, ada di Palembang RT-nan, berkumpul satu RT, di daerah ada di desa, satu RT berkumpul, satu RT berkumpul dengan banyak orang, dia akan penuh percaya diri, tidak ragu-ragu. Kemarin saya mencuri miliknya, kira-kira tahu tidak ya? Orang yang moralnya baik, ucapannya baik, perilaku jasmani baik, penuh percaya diri di dalam perkumpulan dimanapun dia berada. Dan yang keempat, ketika meninggal dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, tidak penuh keraguan, tidak penuh kebimbangan. Dan karena meninggal dengan penuh kedamaian, yang kelima manfaatnya, terlahir di alam bahagia, silena sugating yanti. Tidak perlu khawatir Bapak. Kalau belum mampu membangun wihara, mahera, jalankan 5 sila. Hindari membunuh, hindari mencuri, hindari berbuat asusila, hindari berbuat berbohong, hindari minuman keras. Kalau saya punya keramik 1 dus, saya danakan ke wihara Bante, apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Wihara mungkin bisa berlangsung 20 tahun, 30 tahun. Dan keramik yang Anda danakan itu walaupun 1 dus bisa bertahan lama, orang duduk akan nyaman, bersih. Berapa banyak kebajikan yang dilakukan, berlangsung lama. Tapi Bante, ada tidak jasa kebajikan atau perilaku yang dilakukan bahkan lebih bermanfaat, jasanya lebih tinggi daripada perdana praktek moralitas? Ada Ibu Bapak. Bahkan jasanya lebih tinggi. Kembangkan meta, cinta kasih. Bahkan ketika pikiran kita diliputi oleh cinta kasih, kebencian redam, pembunuhan tidak ada, pencurian tidak ada, sila kita menjadi murni. Milikilah meta, cinta kasih, hindari kebencian, hindari kejengkelan, hindari kemarahan. Kalau ada rasa jengkel, ada rasa marah, apa yang harus saya lakukan Bante? Lihat orang itu dari kebaikannya. Kalau kita hanya melihat orang lain dari keburukannya, kejengkelan tumbuh subur, kebencian tumbuh subur. Saya tidak suka orang itu, karena yang kita lihat hanya keburukannya, tidak kebaikan. Kalau kita lihat kebaikannya, oh, ibu saya ini telah mengandung 9 bulan, merawat saya, memberi makan. Kita lihat kebaikannya, maka mungkin saja tidak ada anak yang mengusir orang tuanya pergi dari rumah. Anda pergi dari rumah saya, tidur di jalanan, mungkin. Walaupun sudah kita temukan ada seorang anak yang mengusir ibu ayahnya dari rumah. Kalau kita, pikiran kita dipenuhi dengan meta, cinta kasih, bahkan lebih luhur, Ibu Bapak.
Bahkan meta ini bisa mengkondisikan seseorang yang menggeluti mempraktekkannya bisa terlahir di alam Brahma. Bahkan Sang Buddha menyebutkan andai saja seorang biku ini hanya sejentikan jari, hanya sebentar memiliki pikiran cinta kasih, yang layak menerima persembahan. Walaupun sebentar, tidak perlu berjam-jam. Walaupun sebentar. Kalau andai saja seorang biku mampu mengembangkan pikiran cinta kasih, walaupun sebentar, dia sudah layak menerima makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan. Kembangkanlah meta cinta kasih. Kalau ada kejengkelan, ada kemarahan, ada kebencian, kita berusaha melihat orang lain dari kebaikan. Ada 3 jenis orang. Kita termasuk yang mana ini? Kita menilai sendiri diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Dhamma yang kita praktekkan ini adalah untuk menilai diri kita. Ada 3 jenis orang. Orang yang ibarat orang yang menulis di batu, dipahat ada tulisan di batu. Ada yang orang seperti tulisan di tanah. Ada orang yang seperti tulisan di atas air. Apa maksudnya? Tulisan di atas batu yang dipahat itu tidak bisa hilang dalam waktu sekejap. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun masih bisa dilihat. Itulah. Ada orang-orang nih kalau sudah jengkel, kalau sudah marah bertahan sangat lama. Bahkan dia akan berpikir, saya tidak sudi memaafkan bahkan ketika saya meninggal. Berbahaya sekali. Kalau kebencian itu sudah mendarah daging. Bahkan ia pun akan mengatakan, sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan dia. Sampai kapanpun. Apakah tidak berbahaya seperti ini? Bagaimana di kehidupan-kehidupan yang akan datang? Memaafkan bukan demi orang lain, demi kita. Demi kedamaian kita. Yang kedua adalah ada orang-orang yang ketika marah ini cepat berlalu. Tidak butuh lama. 1 hari, 2 hari sudah berlalu. Hal seperti halnya tulisan di atas tanah. Terkena hujan, hilang. Tidak terlalu lama. Ada orang-orang yang ketika marah ini bahkan cepat berlalu. Ketika dicela ya sudahlah. Ketika dikata-katain kasarnya sudah. Mampu menahan. Ada rasa sakit hati? Ada. Ada kejengkelan? Ada. Tapi tidak berlalu lama. Dan yang ketiga, bahkan ketika dia dicaci maki, dia dihina, mampu menahan, tidak meninggalkan jejak kemarahan di dalam diri. Itulah orang yang seperti tulisan di atas air, cepat saja berlalu, gores. Meta dikembangkan, bahkan lebih unggul, lebih bermanfaat. Karena ketika kita berdana, ketika kita mempraktekkan moralitas, jika disertai dengan meta, itu berbuah besar. Oh, Bante, apakah ada praktek yang sederhana yang kalau kita lakukan bahkan melampaui berdana, praktek moralitas, praktek meta? Ada itu, bahkan melampaui dari semua itu. Apa itu? Kembangkan anicca. Yang kinci samudaya dhammam, sabatang niroda dhammam. Segala sesuatu yang muncul karena faktor pembentuk semua itu akan padam, akan lenyap. Tidak ada yang kekal abadi. Apa yang telah kita kumpulkan, apa yang kita miliki ini pada akhirnya juga akan berubah. Tidak ada yang kekal abadi. Renungkan anicca.
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini pun akan berlalu. Jangan menyimpan sakit hati berlama-lama. Jangan diingat terus orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Hanya akan menimbulkan kebencian. Anicca kembangkan, anicca dikembangkan. Kalau kita mampu mengembangkan anicca, bahkan kita sudah bisa terbebas dari penderitaan secara total. Itulah akhir dari praktek dhamma yang kita jalankan, terbebas dari penderitaan secara total. Apa yang perlu kita miliki? Anicca, anicca. Dana dipraktekkan, moralitas dipraktekkan, metta dipraktekkan, anicca dikembangkan, dipraktekkan. Betapa bahagianya hidup kita kalau bisa seperti itu. Kita belum mampu mempraktekkan, kita masih ragu-ragu karena kita belum mendapatkan manfaat. Ketika kita sudah mendapatkan manfaatnya, mungkin saja saya merenungkan, berpikir, kalau andai saja kita telah mendapatkan manfaat dari pengembangan metta, manfaat dari pengembangan anicca, maka hampir setiap hari yang kita pikirkan adalah metta karunia, metta anicca, metta. Ini soal kebiasaan. Pagi hari sampai malam hari ketika mau tidur, berapa kali ibu bapak mengembangkan metta? Berapa kali kita ingat tentang metta? Bande jangankan sehari, 1 minggu juga lupa kalau ada metta. Inilah yang mempersulit kita. Dalam sehari ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali, berapa kali kita ingat anicca? Bande 1 bulan juga belum tentu. Inilah yang menyebabkan kita sulit untuk mengembangkan anicca. Ini soal kebiasaan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dicium, apa yang disentuh, lihat itu sebagai yang ini pun akan berlalu. Tidak ada yang dekat. Ketika kita mampu melihat bahwa segalanya akan berlalu, kita tidak menggenggam. Ini adalah milikku. Selama kita masih menggenggam ini adalah milikku, penderitaan tidak pernah berakhir. Karena di situ ada aku. Sedangkan Sang Buddha menjelaskan di dalam Media Sutta, anicca dikembangkan untuk menghancurkan atta. Aku ini dihancurkan dengan anicca. Sebagai penutup, bahwa saya akan menutup dengan sebuah kisah yang sangat menarik bagi saya, tidak tahu bagi ibu bapak. Bagi saya menarik kalau saya ingat, ini bisa meredam kemarahan, bisa meredam kejengkelan. Ketika Sang Buddha muncul di dunia, ada seorang biku bernama Punna. Suatu ketika sudah dekat puasa, maka Punna ini mendatangi Sang Buddha. Bante Punna ini mendatangi Sang Buddha. Oh Sang Bagawa, ajarkanlah Dhamma secara singkat. Setelah saya mendengarkan Dhamma secara singkat, saya akan mempraktekkannya dengan sungguh. Yang saya ingat kira-kira seperti ini, Bu Bapak. Ketika Bante Punna menghadap Punna, apapun objek yang dilihat oleh mata, itu ada yang menyenangkan, ada yang membahagiakan. Kalau kita menggenggamnya, kita mengikutinya, penderitaan muncul. Nandi samudaya, dukkha samudaya. Ada nafsu yang muncul, penderitaan muncul. Tetapi Punna, kalau kita melihat objek itu walaupun menyenangkan, tetapi kita tidak menggenggamnya, kita tidak menyambutnya, ini akan berlalu penderitaan pada anicca.
Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dirasakan, apa yang disentuh, apa yang dipikirkan. Biarkan semua berlalu. Jangan digenggam, jangan dilekati, jangan diinginkan. Biarkan semua itu berlalu. Ini secara singkat Ibu Bapak bisa membaca di Purna Sutta Samyutta Nikaya secara lengkapnya. Ketika Sang Buddha telah menyatakan Dhamma secara ringkas itu, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dirasakan, apa yang disentuh, apa yang dipikirkan, biarkan semua itu berlalu tanpa harus menggenggamnya, munculkan anicca. Maka Sang Buddha berkata kepada Bante Puna, Puna, sekarang Anda telah mendapatkan Dhamma yang ringkas. Anda akan berwasa di mana? Oh Sang Bagawa, ada sebuah wilayah bernama Sunna Paranta. Saya akan praktek, akan berdiam selama wasa di Sunna Paranta. Sang Buddha berkata, tapi Puna, orang-orang Sunna Paranta ini kasar. Orang-orang Sunna Paranta ini buruk, kasar. Bagaimana kalau nanti Anda ini dicaci maki di sana? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, kalau saya dicaci maki, maka saya akan berpikir, orang-orang Sunna Paranta ini baik sekali. Saya hanya dicaci maki, tidak sampai dipukul. Sang Buddha mengejar kembali, tetapi Puna, bagaimana nanti kalau Anda di sana ini dipukul oleh orang-orang Sunna Paranta? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, kalau orang-orang Sunna Paranta ini memukul saya dengan tangan, maka saya akan berpikir, orang-orang Sunna Paranta ini baik sekali. Saya hanya dipukul dengan tangan, tidak sampai dilempar dengan batu atau dipukul dengan kayu. Tetapi Puna, kalau orang-orang Sunna Paranta ini memukul Anda dengan kayu, apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, saya tetap akan berpikir, orang-orang Sunna Paranta ini baik sekali. Karena saya hanya dipukul dengan tongkat kayu, tidak sampai ditusuk dengan pisau. Lalu Puna, bagaimana kalau nanti Anda itu di sana ditusuk dengan pisau? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, saya akan tetap berpikir, orang-orang Sunna Paranta ini baik sekali. Karena saya hanya ditusuk dengan pisau, tidak sampai dibunuh. Lalu Puna, bagaimana kalau nanti Anda di Sunna Paranta ini dibunuh? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, saya akan berpikir. Di waktu-waktu yang lalu, ada siswa-siswa Sang Bagawa karena keengganan terhadap jasmani ini. Ia mencari orang untuk membunuhnya. Tetapi saya tanpa mencari orang. Orang itu membunuh dengan sendirinya. Hebat sekali Bante Puna. Walaupun belum mencapai arahanta. Bagaimana Sang Buddha memuji pengendalian diri dari Bante Puna, sehingga diceritakan di dalam Purna Sutta tersebut. Setelah selesai wasa, Bante Puna mampu mencapai arahanta, mampu mengokohkan upasika untuk berbakti keyakinan kepada Tiratana, dan mampu mengokohkan upasaka berjumlah 500 memiliki keyakinan kepada Tiratana. Mampu tidak kita seperti Bante Puna lihat orang lain dari kebaikannya, lihat orang lain dari kebaikan. Kalau kita mampu lihat orang lain dari kebaikannya, mungkin saja tangan ini tidak akan berlumuran darah untuk mencelakai orang lain. Hindari untuk menyakiti, hindari untuk berbuat. Ibu bapak berjuang untuk menghindari itu, saya juga berjuang untuk menghindari segala macam perbuatan. Kita sama-sama berjuang. Inilah ibu bapak saudara-saudara sedama dua makna ketika kita melakukan patidhana atau cengkeng pada sore hari. Bakti kita kepada ibu dan ayah, karena ibu dan ayah ini telah begitu banyak
Yang kedua, pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Ketika kematian telah tiba, penyokong kita di kehidupan yang akan datang hanya perbuatan yang kita lakukan. Masaka apa dia ada mayoni. Saya tidak memiliki perbuatan saya sendiri, terwaris oleh perbuatan saya sendiri, lahir dari perbuatan saya sendiri. Dana harus dipraktekkan, sila patut dipraktekkan, meta patut dipraktekkan, anicca dikembangkan. Milikilah pemeliharaan diri. Semoga kita senantiasa maju di dalam damai. Semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya akan disilakan bersama kepada kami dan kami mohon kesediaan